Halo, salam kenal, salam guru penggerak. Saya Edelbertus Dedi dari Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, calon guru penggerak angkatan 10. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru hebat, perasaan selama melakukan perubahan di kelas, saya menyadari betul sebelum mempelajari modul 1.1 Refleksi Pendidikan Nasional dalam menjabarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai seorang guru saya masih dan selalu mendasari pola atau metode pembelajaran saya dengan pola pelajaran yang baku, di mana pembelajaran yang saya lakukan masih sangat berpusat pada guru itu sendiri, di mana murid hanyalah objek atau sasaran pembelajaran semata. Tugas utama sebagai guru, saya berusaha untuk menyalurkan materi pembelajaran untuk semua siswa, dengan anggapan ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid itu sendiri. Pendekatan yang saya lakukan seperti yang sudah dijelaskan pertama tadi, itu dengan metode teacher center. Untuk itu, siswa tidak diberi ruang untuk berkreativitas atau menemukan atau mendalami secara mandiri terkait dengan pembelajaran itu sendiri atau materi yang diberikan. Nah, setelah kita mendalami, proses yang seperti ini adalah proses yang tidak memerdekakan siswa itu sendiri. Pembelajaran yang sudah dilakukan dan tidak berorientasi pada murid, saatnya sekarang kita mendalami dan mengaplikasikan tentang metode student oriented atau orientasi pada murid. Murid menjadi sentral, murid menjadi objek pembelajaran itu sendiri. Ini bisa saya sampaikan bahwa saya bisa melaksanakan ini semua berkat pendalaman dan juga proses pendidikan calon guru penggerak yang saya alami di angkatan 10 ini. Dengan filosofi pendidikan yang dicetus oleh Bapak Ki Hajar Dewantara menjadi momentum dan juga hal positif untuk terus saya bangun sebagai sebuah kekuatan bahwa siswa harus dimerdekakan, siswa harus dibuat lebih diangkat derajatnya supaya dia bisa berkembang secara mandiri dengan proses student oriented ini. Bapak Ibu guru hebat, ketika saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak, saya mulai belajar banyak hal dari pemikiran-pemikiran besar yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang dibahas di modul 1.1. Saya juga dibekali dengan pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan secara berkala dalam lokakarya-lokakarya, dan yang paling pertama adalah di pertemuan lokakarya orientasi, serta juga komunikasi dan interaksi yang dibangun, serta pendampingan bersama fasilitator dan juga pengajar praktik di kegiatan-kegiatan baik sifatnya langsung maupun juga tatap maya. Bapak Ibu guru hebat, seperti yang kita tahu bersama tentang tujuan pendidikan nasional yang disesuaikan dengan pengimplementasian pemikiran dari seorang Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses ini, Bapak Ibu guru hebat,
Anak-anak itu harus diberi keleluasan dan kebebasan. Kita sebagai pendidik harus bisa menjadi pamong atau fasilitator dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak-anak kita tidak kehilangan arah dan membahayakan diri mereka sendiri, juga masa depan mereka. Bapak Ibu guru hebat, guru yang menjadi pamong ataupun fasilitator harus benar-benar memberi tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar serta mendalami ilmu secara mandiri. Seorang siswa juga harus diberi pemahaman dan kesadaran bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lainnya. Pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa kodrat alam berkaitan dengan sifat dan juga bentuk lingkungan atau di mana tempat tinggal situasi lembaga pendidikan itu berada. Sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan isi dan irama perubahan dan perkembangan yang terjadi sesuai dengan zaman yang dijalani oleh anak atau generasi saat ini. Kita ambil salah satu contoh terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin luar biasa. Siswa diarahkan untuk mampu beradaptasi dan mengakses perubahan-perubahan yang terjadi itu. Refleksi filosofis pendidikan nasional tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya sebagai guru menyadari juga bahwa apa yang saya pikirkan dan juga saya laksanakan selama ini tidak telah tepat. Orientasi saya selama ini masih pada penguatan kognitif semata, padahal seharusnya harus melakukan proses pembelajaran secara komprehensif, bukan pada titik capaian aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual sosial, dan juga budaya. Bapak Ibu guru hebat, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, yang pertama, mempersiapkan sarana dan prasarana yang baik untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang interaktif, komunikatif, kolaboratif, menghargai dan menyenangkan. Yang ketiga, kita harus mengubah metode pembelajaran dari teacher center atau teacher oriented menjadi student oriented atau student center. Sekarang kita masuk ke catatan praktik baik, Bapak Ibu. Yang pertama, kita menyiapkan perangkat pembelajaran. Dalam hal ini, modul ajar, media pembelajaran, LKPD, dan lain-lain. Yang berikut, kita harus melakukan diskusi dengan rekan sejawat untuk kita saling berbagi dalam proses-proses pembelajaran kita. Sedangkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, jangan lupa kita mengawali dengan apersepsi. Pertama, mungkin berdoa bersama, daftar hadir, atau cek kehadiran, motivasi, dan penyampaian tujuan pembelajaran, serta melaksanakan kegiatan pembelajaran inti dan juga refleksi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Selamat pagi guru. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Saya berikan waktu dan kesempatan kepada teman saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Selamat pagi. Pagi. Masih semangat dari tadi? Masih.
mengikuti pelajaran kita. Untuk itu saatnya kita mengusir kejenuhan kita menyemangati kembali kita punya jiwa dan raga supaya kita melanjutkan kegiatan pelajaran kita. Kita lakukan kegiatan ice breaking. Ayo bangun semua dari dulu, anak-anakku. Bapak Ibu guru hebat, kegiatan penutup, jangan lupa kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita yang sudah kita lakukan, seperti melakukan refleksi dan juga penguatan karakter. Selamat siang, saya Ibu Kristiana Jani, rekan sejawat dari Pak Dedi, calon guru penggerak dari SMA Negeri Wilamusa Angkatan 10. Menurut pengamatan saya, proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Dedi sudah sangat baik, di mana dalam proses pembelajaran tersebut, siswa terlibat aktif mengambil bagian dalam proses pembelajaran. Hal tersebut menjadi motivasi bagi kami rekan guru yang lainnya, dan juga contoh dan teladan sehingga kami dapat melakukan kegiatan pembelajaran yang sama dalam proses pembelajaran kami di kelas masing-masing. Terima kasih Pak Dedi, selamat siang. Halo, selamat siang. Nama saya Vina. Saya adalah rekan sejawat dari Pak Dedi, calon guru penggerak SMA Negeri Wilamusa. Menurut saya, Pak Dedi telah menerapkan pembelajaran yang mencerminkan filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana dalam penerapan pembelajarannya sudah berorientasi pada siswa atau peserta didik, bukan lagi berorientasi pada guru. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran juga sudah menggunakan pemanfaatan IT sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan begitu semangat. Terima kasih Pak Dedi sudah memberikan kami rekan-rekan guru motivasi dan juga ilmu yang bermanfaat bagi kami. Tetap semangat untuk program guru penggeraknya dan semoga berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Imelda Firafoni Banuso. Saya siswa SMA Negeri Wilamusa, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Di sini saya mau menceritakan sedikit tentang Pak Dedi. Pak Dedi adalah guru yang bertanggung jawab, semangat, memberikan motivasi kepada kami, dan selalu mengeksplor kemampuan kami agar bisa menjadi siswa yang bertanggung jawab dan kreatif. Sekian dan terima kasih. Halo Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas apa yang dihasilkan dari aksi nyata saya. Sebagai bagian dari refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah saya tampilkan di modul 1.1 ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih.